lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Sebelum kita belajar tentang volume bangun ruang, Mem akan ingatkan kembali mengenai luas dari bangun datar ya. Kenapa kita harus membahas luas bangun datar dulu? Karena luas bangun datar sangat diperlukan dalam menghitung volume bangun ruang. Oke, sekarang kita ke luas bangun datar yang pertama, yaitu adalah persegi. Nah, kamu masih ingat luas persegi adalah S kali S, atau sisi kali sisi, atau S pangkat 2. Lalu bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Ini adalah luas persegi panjang. Lalu yang ketiga, luas segitiga. Masih ingat? 1/2 atau setengah kali alas kali tinggi. Ini jangan lupa ya, karena akan diperlukan sampai nanti kamu keluar dari SD ini. Lalu yang keempat, yang diperlukan, luas bangun datar yang diperlukan dalam volume bangun ruang itu adalah lingkaran. Nah, ini yang semester 1 kemarin kita sudah pelajari. Ada yang masih ingat? Dimulai dari V kali R kali R. Ingat, V ini bisa 22/7 atau 3,14. V-nya bisa 22/7 atau 3,14. Nah, ini adalah luas bangun datar yang diperlukan untuk menghitung volume bangun ruang. Diingat ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari volume bangun ruang. Setelah tahu luas bangun datar yang 4 ini ya. Bangun ruang itu memiliki volume, pada dasarnya seluruh bangun ruang volumenya sama. Kebayang nggak kamu? Bangun ruang yang kemarin kita pelajari ada banyak. Itu menghitung volumenya pada dasarnya adalah sama. Yaitu apa? Nih. Bermula dari sini. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, sebenarnya rumus volume seluruh bangun ruang pada dasarnya adalah luas alas dikali tinggi. Semua bangun ruang volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nanti tinggal ada beberapa perbedaan saja untuk beberapa bangun ruang ya. Tapi pada dasarnya semuanya rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang kita ke bangun ruang yang pertama. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Mem gambarkan dulu ya. Seperti yang di video sebelumnya tentang bangun ruang, kalau kamu masih ingat, kubus itu bentuk sisinya seluruhnya adalah persegi. Nah, ini adalah kubus. Ya. Semua sisi yang ada dalam kubus ini bentuknya adalah persegi. Artinya, rusuk-rusuknya semuanya ukurannya sama panjang. Jadi, yang namanya bangun ruang itu sebenarnya kalau dalam kubus ini ada yang namanya panjang. Lalu ada yang namanya lebar.
dan ada yang namanya tinggi. Kenapa Mem kasih tanda seperti ini? Karena rusuk yang ini dengan rusuk yang ini dengan rusuk yang ini, kalau kubus semuanya ukurannya sama panjang. Karena semua sisinya pada dasarnya bentuknya adalah persegi. Jadi kalau Mem kasih angka misalnya ini 5 cm. Nah kalau Mem kasih angka 5 cm, lebarnya berapa? Ini lebarnya berapa? Berarti lebarnya 5 cm juga. Otomatis tingginya 5 cm juga. Ini sama semua. Lalu kamu lihat, untuk menghitung volume tadi Mem bilang pada dasarnya sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah kalian lihat, alas dari kubus itu yang mana? Alas dari kubus ini yang ini nih, yang bawahnya ini bentuknya apa? Ingat tadi Mem bilang kubus seluruh sisinya bentuknya adalah persegi. Sehingga alas kubus bentuknya persegi juga. Jadi kalau mau mengikuti rumus ini, luas alas dikali tinggi. Luas alas. Alasnya tadi bentuknya persegi. Artinya luas persegi. Luas persegi tadi apa? Kita lihat ke sini. Luas persegi tadi adalah S kali S. Dalam bangun datar, persegi luasnya S kali S. S itu adalah sisi. Tapi kalau berubah menjadi sebuah kubus, bukan lagi S, tapi menjadi rusuk. Sehingga luas alas dari kubus atau luas perseginya adalah rusuk kali rusuk. Makanya volume dari kubus adalah luas alasnya dulu nak, rusuk kali rusuk. Ini luas alasnya. Dikali tinggi. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini. Karena dia panjangnya sama, makanya kita sama menyebutnya dengan rusuk. Sehingga tingginya kita tambahkan kali R. Sehingga volume dari kubus adalah R kali R kali R. Atau R pangkat 3. Nah, paham ya Naya? Mem ulang sekali lagi. Luas alas kali tinggi. Karena alas dari kubus adalah persegi, maka kita tulis luas persegi. Luas persegi adalah R kali R. Tingginya karena panjangnya sama, maka kita sebut R juga. Sehingga volume dari kubus adalah R kali R kali R. Atau R pangkat 3. Sehingga ketika mendapatkan soal seperti ini, berapa volume kubus dengan rusuk 5 cm? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Volume sama dengan R kali R kali R. Sama dengan 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Sama dengan 125 cm kubik. Nah ini bedanya volume dengan luas. Kalau volume tandanya adalah kubik karena sentimeternya ada 3. Tapi kalau luas persegi. Kubik ini harus kamu tulis, kalau enggak nanti nilaimu berkurang ya. Nah sekarang kita ke bangun ruang balok. Ini Mem udah gambar, balok adalah seperti ini. Nah balik lagi ke rumus volume. Pada dasarnya rumus volume semua bangun ruang pada dasarnya adalah sama, yaitu luas alas kali tinggi. Nah kalau melihat balok, otomatis kamu harus cari tahu alas dari balok bentuknya apa. Ya, untuk mendapatkan luas alas kali tinggi, alas dari balok bentuknya apa dulu? Nah, alas dari balok ini yang ini, dia bentuknya adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang. Sehingga luas alas di sini kamu bisa tulis luas persegi panjang. Kita cari luas persegi panjangnya berapa. Nah, di sini
Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi, kalau mengikuti rumus ini, volume dari balok adalah luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Alasnya persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang kita tulis panjang kali lebar. Tingginya tinggal dikebawahin. Kali tinggi. Nah, ini adalah rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya adalah luas alasnya. Kali tinggi. Tinggi yang dari sini kita turunkan. Nah, sekarang kita lihat dalam gambar balok ini, mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya. Yang namanya panjang itu selalu garis yang horizontal atau garis yang tidurana. Nah, ini panjangnya ya. Ini panjang. Lebar yang kecil ini, sementara tinggi selalu yang vertikal atau yang tegak lurus, yang berdiri. Ini tingginya. Nah, kamu sudah lihat sekarang ketika menghitung volume balok, tinggal kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Misal, panjangnya misalnya 20 cm. Lebarnya 5 cm. Tingginya 12 cm. Nah, sekarang kita hitung volume dari balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Dalam mengerjakan di latihan, kamu harus tulis ulang rumusnya ya. P kali L kali T. P-nya tadi berapa? 20 cm kita masukkan. Lebarnya berapa? 5 cm kita masukkan. Tingginya kita masukkan juga 12 cm. Sehingga hasilnya adalah 1200 cm kubik. Ingat, tanda volume adalah kubik. Jangan lupa harus ditulis. Nah, seperti ini cara mengerjakan volume balok. Bangun ruang yang ketiga adalah prisma segitiga. Ini Mem sudah gambarkan prisma segitiganya seperti apa. Lalu cara mencari volumenya, kembali lagi ke rumus yang pada standarnya adalah sama, yaitu luas alas kali tinggi. Volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Kita lihat alas dari prisma segitiga bentuknya apa. Nah, berarti alas bawah kan? Ini bentuknya apa, Nak? Bentuknya adalah segitiga. Makanya disebut prisma segitiga. Karena alasnya segitiga. Kalau alasnya segitiga, berarti luas alasnya apa? Kita lihat ke sini. Luas alas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti kita tinggal pindahkan ke dalam rumus ini. Ya. Jadi untuk prisma segitiga, volumenya tadi kan luas alas kali tinggi. Berarti karena alasnya adalah segitiga, sehingga luas alasnya itu luas segitiga. Tadi luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dikali lagi dengan tinggi yang volume. Nah, ini hati-hati karena apa? Tingginya ada dua. Tapi kamu harus bisa membedakan. Tinggi yang pertama ini adalah tinggi dari alas atau tinggi dari segitiga ini. Sementara tinggi yang kedua ini adalah tinggi dari bangun ruangnya. Nah, mana bedanya, Mem? Kita lihat yang alas ya. Ini adalah segitiga. Kamu tahu yang namanya segitiga, dia punya alas dan dia punya tinggi. Biasanya dalam soal ini biasanya dikasih seperti ini lagi. Nah, ini adalah tinggi dari segitiganya atau tinggi dari alasnya. Lalu tinggi yang ini yang tadi Mem bilang tinggi bangun ruangnya. Tinggi bangun ruangnya yang mana? Yang ini.
Ini adalah tinggi dari bangun ruangnya. Nih, ini tinggi bangun ruangnya, ya. Jadi jangan sampai kamu salah persepsi. Tinggi yang pertama ini masuk ke dalam tinggi alas atau tinggi segitiga. Sedangkan tinggi yang ini adalah tinggi dari bangun ruangnya. Oke, misal kita kasih angka, kita kasih tinggi segitiga atau tinggi alasnya adalah 8 cm. Lalu alas dari segitiga yang ini, A yang ini adalah 21 cm. Dengan tinggi dari bangun ruang yaitu yang ini adalah 40 cm. Sekarang kita kerjakan volumenya ya. Jangan lupa selalu ditulis rumusnya. Luas alasnya tulis dulu, setengah kali alas kali tinggi, lalu dikali tinggi lagi. Nah, ketika dalam kurungnya mem hilangkan seperti ini, T-nya berjajar loh. Tapi kamu harus sudah bisa melihat kalau T yang ini adalah T dari segitiga atau T dari alas. Sementara T yang ini adalah T dari bangun ruang. Ya, kita masukkan angkanya. Setengahnya kita turunkan. Alasnya tadi 21 cm. Tinggi dari segitiganya 8 cm. Tinggi dari bangun ruangnya adalah 40 cm. Nah, kamu sudah pernah belajar di kelas 5 dan di kelas 6 semester 1 cara membagi silang, ya. Ini bisa dicoret dengan yang mana? Kalau mem sih biasanya cari angkanya yang besar yang bisa dicoret dengan angka 2. Karena tujuan membagi silang itu adalah memperkecil angka sehingga mempermudah kita untuk menghitung. Makanya mem biasanya nyoretnya cari yang besar. 8 bisa dicoret kedua, tapi ada angka yang lebih besar lagi yang bisa dicoret dengan 2. Sehingga itu yang mem coret. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga kalian tinggal kalikan 21 kali 8 kali 20. Hasilnya adalah 3.360 cm kubik. Sekali lagi mem ingatkan kalau untuk volume tandanya adalah kubik. Tidak boleh tidak. Harus ditulis ya. Harus ditulis, tidak boleh tidak. Sekarang kita ke bangun ruang 5 segitiga. 5 segitiga bentuknya seperti ini. Lalu untuk volumenya luas alas kali tinggi. Luas alas, alasnya adalah segitiga. Sehingga luas alasnya seperti yang tadi adalah luas segitiga. Hanya bedanya, ya tadi mem bilang semua bangun ruang volumenya pada dasarnya adalah sama, yaitu luas alas kali tinggi. Yang membedakan kalau bangun ruang yang ujungnya runcing seperti ini, ya sekali lagi, kalau bangun ruang yang ujungnya runcing seperti ini, volumenya kita tambahkan 1/3 dikali yang ini, luas alas kali tinggi. Jadi untuk 5 segitiga, karena 5 segitiga runcing atasnya, maka volumenya adalah kita tambahkan 1/3. Baru kita tulis yang ini, dikali luas alas kali tinggi. Nah, jadi luas alas kali tingginya sama, hanya depannya kita kasih 1/3 karena ujungnya runcing. Oke, sekarang luas alas. Tadi alasnya adalah segitiga, sehingga luas alasnya adalah luas dari segitiga. Maka volumenya adalah sepertiganya kita turunin dikali luas segitiga apa tadi? 1/2 kali alas kali tinggi, lalu tinggi yang ini kita turunkan. Nah, ini adalah volume dari 5 segitiga. Ya. Lalu kita lihat di alasnya. Nah, kalau ini mem gambarkannya, alas segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Sehingga kamu bisa mengetahui dengan jelas biasanya kalau dalam segitiga siku-siku tingginya itu yang lebih panjang.
Berarti yang ini tingginya alas yang ini. Ya, misal kita kasih angka alas dari segitiganya misalnya 4 cm, yang kecil-kecil aja. Lalu tingginya misalnya adalah 10 cm. Ya. Nah, yang kita perlukan satu lagi adalah tinggi dari limas atau tinggi dari bangun ruangnya. Kalau ini tadi tinggi dari segitiganya atau tinggi dari alas. Lalu ada lagi tinggi dari bangun ruang, yaitu yang ini nak, yang panjang. Ya, ini adalah tinggi dari bangun ruangnya. Misal bangun ruang ini tingginya adalah kita kasih 21 aja. Misalnya 21 cm. Nah, angkanya sudah lengkap, kita bisa hitung sekarang. Volume 5 segitiga. Sepertiga dikali 1/2 kali alas kali tinggi. Ini adalah luas segitiganya atau luas alas dikali tinggi dari bangun ruang. Ya. Sepertiganya kita turunin. Setengahnya kita turunin. Alasnya tadi yang mana? Alasnya yang 4 cm. Dikali 4 cm dikali tinggi segitiga 10 cm. Dikalikan dengan tinggi dari bangun ruang. Ini tinggi bangun ruangnya yaitu 21 cm. Nah, kita bagi coret nak. Ya, 2 ini bisa dibagi dengan 10. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Lalu 3-nya juga bisa kita coret dengan 21. 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 7. Sehingga kita tinggal kalikan 4 cm dikali 5 cm dikali 7 cm. Hasilnya adalah 140 cm kubik. Ya. 140 cm kubik. Ingat, ini kubik karena dia volume, harus ditulis. Bangun ruang yang kelima adalah tabung. Ya. Tabung, kamu lihat luas alas kali tinggi, volumenya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Lalu kamu lihat lagi bangunan ruang ini, runcing nggak atasnya? Ternyata tidak. Ini atasnya adalah datar. Sehingga kalau tidak runcing, volumenya jangan ditambahin dengan 1/3. Jadi volumenya tetap luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kamu lihat alas dari tabung. Alas dari tabung bentuknya adalah lingkaran. Sehingga luas alasnya adalah luas lingkaran. Kita lihat luas lingkaran adalah V kali R kali R. Ya. Nah, kita tulis sekarang volume tabung luas alas kali tinggi. Alasnya adalah lingkaran, sehingga kita tulis luasnya luas lingkaran. V kali R kali R kali tinggi. Nah, ini adalah volume tabung. Lalu kita masukkan dalam soal ya. Misal nih, Mem kasih soalnya adalah jari-jarinya. Misal jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu tinggi tabung yang mana? Tinggi tabung selalu yang tegak lurus, ya. Tinggi tabung misalnya 30 cm. Nah, angkanya sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, atau V kali R kali R dikali tinggi. Nah, kamu lihat, karena luas alasnya ini kita tulisnya R, berarti kita lihat R-nya dulu berapa. Karena R-nya 7, maka V-nya adalah 22/7. Kalau R-nya tidak bisa dibagi 7, maka V-nya baru kita pakai yang 3,14. Tadi R-nya 7 ya, berarti kita masukkan ke sini kali 7 cm kali 7 cm. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ini, 30 cm.
Nah ini kita bagi dulu mana yang bisa dicoret. 7 kita bisa dicoret dengan 7. Hasilnya sama-sama 1. Sehingga sisanya kita tinggal kalikan 22 kali 7 cm kali 30 cm. Hasilnya adalah 4620 cm kubik. Ingat kubik ya. Nah seperti ini cara menghitung volume tabung. Kalau apabila dalam soal diketahuinya bukan jari-jari, tapi yang diketahuinya diameter, kita ubah dulu ya. Misal nih, ubah dulu. Misal yang diketahuinya itu diameter. Misal diameternya 28 cm. Ya, otomatis tingginya lebih besar angkanya ya. Misal tingginya adalah 50 cm. Nah, kita kasih rumus lagi. Harus selalu ditulis rumusnya biar kamu nggak lupa ya nak. V kali R kali R kali T. Ingat V kali R ini adalah luas alas. Lalu kita lihat. Di sini ditulis jari-jari atau R. Diketahui diameter. Sehingga kamu harus mencari dari diameter ini jari-jarinya berapa. Kalau diameter 28 berarti jari-jarinya setengahnya dari 28. Yaitu berapa? 14 cm. 14 cm bisa dibagi 7 enggak? Bisa mem, berarti V-nya kita pakai 22/7. R-nya ingat, jangan tulis 28 karena 28 ini adalah diameter. Tadi kita sudah cari jari-jarinya, apabila diameternya 28, jari-jarinya adalah 14 cm. Kali 14 cm. Kali tingginya tadi berapa? Kita lihat. Tingginya adalah 50 cm. Nah, yang bisa dicoret, coret dulu. 7 dengan 14 bisa. Dengan 50 nggak bisa. Ya, maksudnya nggak bisa itu hasilnya akan desimal. Kalau kamu bagi coret dan hasilnya desimal, lebih baik jangan, malah mempersulit kamu ya. 7 dengan 14. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 22 kali 2 kali 14 kali 50. Hasilnya adalah 30.800 cm kubik. Nah, ini jangan lupa selalu pakai ya. Beginilah cara menghitung volume tabung. Nah, sekarang bangun ruang yang terakhir adalah kerucut. Kerucut bentuknya seperti ini. Hanya bedanya ada garis putus-putus dari atas sampai tengah ini. Ya, garis putus-putus ini maksudnya apa? Ini menandakan tinggi dari kerucut, tinggi dari bangun ruangnya. Nah, rumusnya tadi pada dasarnya adalah sama, luas alas kali tinggi. Tapi kerucut ujungnya runcing. Ingat tadi Mem bilang bangun ruang yang ujungnya runcing, volumenya tambahkan 1/3. Sehingga volume dari kerucut tambahin 1/3 karena dia runcing. Lalu luas alas kali tingginya tinggal dipindahkan. Sehingga rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat alasnya bentuknya apa? Alasnya bentuknya lingkaran. Sehingga luas alasnya adalah luas dari lingkaran. Kita tulis ulang, berarti volume dari kerucut adalah 1/3 dikali luas lingkaran. V kali R kali R. Kalikan dengan tinggi dari kerucutnya. Nah, ini adalah volume kerucut. Misal kita kasih contoh soal ya. Jari-jari lingkaran atau jari-jari alasnya misalnya kita kasih berapa? 21 cm. Dengan tinggi, misal tingginya 60 cm. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus 1/3 kali V kali R kali R kali T. Ingat, rumusnya harus ditulis dulu ya.
Sepertiganya kita turunkan, kali. Nah, ini yang diketahuinya 21 ini apa? Jari-jari atau diameter? Karena dia tandanya seperti ini, berarti ini tanda dari jari-jari atau R. Ya, kita lihat R ini bisa dibagi 7 nggak? Kalau bisa dibagi 7, maka V-nya adalah 22/7 kali 21 cm kali 21 cm. Kalikan tinggi dari kerucut. Tinggi dari kerucut adalah 60 cm. Nah, ini kamu bisa bagi ya. Kamu bisa coret 3, bisa kamu coret dengan 60. 3 bagi 3 1. 60 bagi 3 20. Lalu 7 bisa kamu coret dengan 21. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Sehingga kamu tinggal kalikan 22 dikali 3 cm dikali 21 cm dikali 20 cm. Hasilnya adalah 27.720 cm3. Nah, ini cara menghitung volume kerucut. Karena kerucut runcing, maka volumenya tambahkan 1/3. Kalau yang diketahui dari alas itu bukan jari-jari tapi diameter, maka diameternya kamu harus ubah dulu menjadi jari-jari. Baru kamu masukkan ke dalam rumus volume. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Kalian salin ini ya. Dan kerjakan dengan teliti. Rumusnya harus ditulis.